kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Senin 6 November 2023. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Oliva PRR, dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mengawali hari kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus untuk meneguhkan iman kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami semua dalam perjalanan hidup kami teristimewa. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh aktivitas kami pada seluruh hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Sapaan Sabda Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang banyak yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat awal pekan Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih. Kisah Injil yang baru saja kita dengarkan ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dan kasih kepada sesama. Yesus memberikan nasihat kepada orang-orang dalam perumpamaan ini, bahwa ketika kita mengadakan perjamuan atau memberi
kita seharusnya tidak hanya mengundang teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau orang-orang yang mampu membalas jasa kita. Namun sebaliknya, Yesus menegaskan bahwa jika kita seharusnya mengundang orang-orang yang mungkin tidak memiliki apa-apa, yang mungkin tidak punya sesuatu untuk dapat membalas atau memberi balik kepada kita sebagai balasannya. Bapak Ibu para sahabatku, hal ini mengajarkan kita untuk memahami bahwa cinta sesama tidak boleh didasarkan pada harapan akan sebuah pembalasan. Ketika kita memberi tanpa syarat, kita mencerminkan kasih Allah yang tanpa syarat kepada kita. Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Dan kita juga seharusnya melakukan hal yang sama. Mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang timpang, dan orang-orang buta ke dalam hidup kita adalah tindakan yang menghormati mereka sebagai ciptaan Allah dan memberikan mereka martabat yang pantas. Itulah bukti cinta kasih kita kepada sesama yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang tentu saja kita temui dalam keseharian hidup kita. Mungkin di perjalanan kita melihat orang yang punya kebutuhan khusus seperti itu, kita memberi hati, kita memberi kasih, kita memberi perhatian. Entah mungkin dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan memberikan sapaan kepada mereka. Bapak Ibu para sahabatku, selain itu, penginjil Lukas mengingatkan kita bahwa berbuat baik kepada orang yang tidak dapat membalas jasa kita membawa berkat yang lebih besar daripada menerima hadiah dari mereka yang mampu membalas kebaikan kita. Kasih dan kebaikan yang kita tunjukkan kepada sesama adalah investasi dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan akan memberkati kita secara berlipat ganda. Kita sadar atau tidak dalam sejarah hidup, ketika kita menerima berkat-berkat khusus dari Tuhan, sebenarnya itulah kesempatan bagi kita untuk menyadari bahwa di sepanjang perjalanan hidup kita, kita pun telah melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Memang tujuan kita melakukan perbuatan baik bukan supaya dengan segera Tuhan membalas kita atau dengan segera orang-orang yang kita berikan pelayanan itu membalas. Bukan itu tujuan kita, tetapi Tuhan melihat setiap perbuatan baik. Dan pada saat yang tepat, pada saat yang telah Dia tentukan, Tuhan akan membalas dan memberikan berkat-Nya berlimpah bagi kita sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu para sahabatku, kita diajak untuk dengan tulus mencintai dan melayani mereka yang membutuhkan. Kita juga memenuhi panggilan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Mari kita belajar untuk mengundang orang-orang yang membutuhkan dan memberikan perhatian khusus tanpa syarat. Karena itulah yang menggambarkan kasih dan kerendahan hati yang sejati. Mari kita melanjutkan kasih Tuhan kepada sesama dan kepada siapapun yang kita jumpai dalam keseharian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan sapaan Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja kita, ya Bapa, kami mohon limpahkanlah rahmat-Mu bagi para pemimpin gereja kami, teristimewa berikanlah mereka rahmat kesehatan dan kebijaksanaan dalam memimpin gereja kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang pernah minta doa dan yang sudah kami janjikan, Allah Bapa yang Maha Baik,
Kami berdoa bagi mereka yang pernah kami janjikan dan juga mereka yang membutuhkan doa-doa dari kami. Kami mohon berikanlah mereka rahmat yang mereka butuhkan, teristimewa bagi usaha dan pekerjaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, berikanlah para orang tua rahmat kesehatan, kesabaran, serta kesuksesan dalam pekerjaan mereka, teristimewa dalam mendidik anak-anak mereka. Semoga anak-anak mereka Engkau berkati dan memperoleh masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, berikanlah lapangan pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Semoga mereka boleh mendapat pekerjaan dan boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Lalu Santa Maria Reina Rosari. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita siap menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam yang terurapi. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Mari hadir lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.